Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Sustika dari kelas reguler A Stambu 2023. Saya akan mempresentasikan hasil CBR saya kepada orang tua saya yang ada di rumah. Berhubung saya adalah anak kos yang jauh dari orang tua saya, maka saya akan mempresentasikannya lewat video call. Nah, judul buku yang saya ambil, buku yang pertama adalah India Bangkitnya Raksasa Baru. Bukunya ini. Dan buku pembandingnya adalah isu-isu kontemporer yang ada di kawasan Asia Selatan. Nah, jadi buku yang pertama, ringkasan bukunya bab 1. Bab 1 itu isinya adalah sejarah kemerdekaan dari Asia Selatan. Suasana sehari-hari Mumbai metropolitan berpendudukan 14 juta jiwa. Memang penuh kontradiksi. Sejumlah warga super kaya berdampingan dengan jutaan warga miskin. Di antara mereka yang tinggal ada beberapa kondominium mewah, bangunan pencakar langit dikepung ribuan kampung kumuh tempat warga Mumbai hidup berdesakan beratap bekas lewat. Lalu yang kedua, maju setelah melucuti mode Nehru. Itulah warisan penggunaan model ekonomi terencana disebut sebagai model Nehru sejak kemerdekaan tahun 1947 dari Inggris hingga terjadi perubahan drastis pada tahun 1991. Lalu ada faktor-faktornya. Faktor yang pertama, faktor sejarah. Sebenarnya pemerintah India sangat serius membangun perekonomian. Jangan diragukan pula kehebatan pakar-pakarnya. Lalu yang kedua ada sentuhan Monhoman. Lalu ada untungnya ada India di WTO. Itu masih buku yang pertama, itu masih bab yang pertama. Terus ada tata dan ambisi dari 3 besar dunia. Lalu berkembang karena sentuhan Tansetji Tata. Lalu ada setelah Cina giliran India. Bab kedua ada maju karena teknologi informasi. Isinya ada membangun kekuatan ekonomi dari lembah silikon. Terus yang kedua ada India merancang layanan jarak jauh. Lalu yang ketiga membangun India lewat akuisisi global. Terus ini buku pembandingnya. Buku pembandingnya itu bab 1 itu Asia Selatan sebagai studi kawasan. Asia Selatan sebagai studi kawasan. Terus yang kedua, kolonialisme Inggris di kawasan Asia Selatan. Lalu yang ketiga, Asia Selatan kontemporer dan isu-isu di kawasan Asia Selatan. Yang ketiga, intisari isu-isu kawasan Asia Selatan. Terus ada level-levelnya juga. Ada level domestik, regional, interregional, level global. Nah, jadi ini dianya ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihan yang buku utama itu sampulnya itu menarik. Terus pada bab ini juga memiliki identitas yang lengkap. Terus pembahasan dan bahasanya juga mudah dimengerti pembaca. Memiliki kertas yang bagus dan tidak mudah koyak. Nah, yang selanjutnya kami disuruh CBR, Critical Book Report. Jadi kami disuruh nyari kekurangan dan kelebihannya. Kalau buku yang pertama itu, buku yang utama itu kelebihannya sampul bukunya yang menarik. Pada buku utama ini juga sudah memiliki identitas yang lengkap, kayak nama pengarangnya, tahun terbitnya, kota terbitnya, baru tahun dia terbit gitu. Terus pembahasan sama bahasa yang ada di bukunya juga mudah dimengerti pembacanya. Juga kertasnya tidak mudah koyak.
Namun kan dianya itu ada kekurangan bukunya itu kan, Mak. Jadi kekurangan bukunya itu banyak kalimat yang typo. Ada juga bahasa-bahasa asing yang sulit dicerna sama pembacanya. Terus yang ketiga, bukunya itu nggak punya gambar, jadi ya buat bosen pembacanya. Terus kalau kelebihan buku pembandingnya tadi, yang buku isu-isu kontemporer itu sama juga udah memiliki identitas yang lengkap. Bahasanya juga udah mudah dimengerti oleh pembacanya. Lalu juga dia memiliki referensi yang cukup banyak. Tapi kekurangannya juga ada. Terkadang ada kata-kata yang tidak berhubungan sama kalimat yang ada di buku, tidak sesuai sama judul bukunya. Terus sama nggak punya gambar, jadi buat bosen pembacanya kalau baca. Terus ini ada kesimpulan dari kedua buku ini, Mak. Nah, kalau di dalam buku India Bangkitnya Raksasa Baru, yang ini, buku yang ini tuh yaitu India kini telah berubah. Dulu status negaranya ini miskin, sekarang calon pemimpin utama dunia. Kini India telah menjadi buah bibir dunia, bahkan menakutkan banyak bagi negara. Kedepannya bersama Cina, India akan menjadi kekuatan setara kebesaran Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kalau yang di buku isu-isu kontemporer ini, di kawasan Asia Selatan memberikan pengantaran untuk memahami kawasan Asia Selatan dan memiliki penjelasan sekilas sejarah politiknya, sejarah sistem ekonominya, politik luar negeri, politik kawasan, dan isu-isu kontemporer yang ada di Asia Selatan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hasil dari CBR saya kepada orang tua saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan CGR saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.